Bahasa Indonesia, sebagaimana kita sama-sama ketahui dan sama-sama yakini, dan itu tertulis betul dalam sejarah kelahiran bahasa Indonesia, merupakan bahasa yang pada mulanya adalah bahasa Melayu, Riau. Bahkan ketika Muhammad Tabrani, Yamin, Sanusi Pane, dan sebagainya memilih bahasa Indonesia untuk menamai bahasa negaranya, bahasa yang dinamai bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Beberapa komentar yang mengatakan bahwa bahasa Melayu adalah bagian dari bahasa Indonesia. Saya mengerti, maksudnya saya mengerti bahwa bahasa Melayu yang bagian dari bahasa Indonesia itu adalah Melayu yang hari ini yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara soal sejarah bahasa Indonesia, kelahirannya, suka tidak suka, Melayu mendahului bahasa Indonesia. Mari kita lihat perdebatan tentang bahasa Indonesia sebelum dia lahir sebagai sebuah bahasa bernama bahasa Indonesia. Kisahnya dimulai dari Kongres Pemuda I. Ketika itu Yamin, Muhammad Tabrani, Sanusi Pane, dan sebagainya membuat konsep tentang bagaimana naskah teks dari Sumpah Pemuda. Itu terjadi pada tahun 1926, tepatnya 30 April sampai 2 Mei. Muhammad Yamin ketika itu mengantarkan 3 butir Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. 3 butir yang diusulkan oleh Yamin itu disetujui oleh Jamaluddin Adinegoro. Sementara Muhammad Tabrani menolak butir ketiga, menolak istilah bahasa persatuan bahasa Melayu. Katanya, mengapa tidak menggunakan istilah bahasa Indonesia? Yamin kemudian dengan marah berkata kepada Tabrani, tidak, bahasa Indonesia tidak ada. Yang ada bahasa Melayu. Tabrani tidak kemudian mundur dengan pernyataan Yamin. Katanya, saya tahu Anda lebih mengerti tentang kebahasaan, mengerti tentang seluk-beluk bahasa dibandingkan saya. Tetapi tidakkah penamaan bahasa Melayu tidak setara dengan semangat kebangsaan kita? Pandangan Tabrani disetujui oleh Sanusi Pane. Atas dukungan Sanusi Pane itu, posisi pendapat Muhammad Tabrani menjadi lebih kuat. Akhirnya, dengan berat hati Muhammad Yamin menyepakati butir ketiga diubah menjadi kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pertentangan tentang bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia atas penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bukan barang baru. Bukan hal yang baru datang di hari ini. Bukan sesuatu yang lahir dari luar Indonesia dalam pengertian perdebatannya. Orang-orang di Indonesia di masa-masa awal kita sebagai bangsa hendak mengajukan semangat kemerdekaan atas semangat persatuan, perdebatan itu sudah ada. Maka menjadi mengherankan kalau kita hari ini terkaget-kaget. Umar Junus, peneliti bahasa, pengamat, dan kritikus, memberangkatkan pikirannya tentang bahasa Indonesia. Ia mengatakan bahwa bahasa Indonesia lain sama sekali dengan bahasa Melayu. Menurutnya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua pengantar di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa yang tidak menerima serapan-serapan dari bahasa daerah. Itu berbanding terbalik dengan posisi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa
yang mengantarkan Republik Indonesia, mengantarkan rakyat Indonesia yang ketika itu belum berbahasa Indonesia, kita perlu terlebih dahulu memandang bagaimana para linguis, para pemerhati bahasa tentang bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa Melayu agar kita sama-sama pelan-pelan memahami posisi kita. Mari kita perhatikan bagaimana Ki Hajar Dewantara melihat bahasa Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo pada tahun 1938, Ki Hajar Dewantara berkata, yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sesungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru. Ialah alam kebangsaan Indonesia. Suka tidak suka, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Tercatat dalam sejarah, tak dapat dihapus oleh apapun. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara ini bahasa Indonesia memasuki alam baru, dikelola oleh manusia-manusia di alam baru itu menjadi bahasa yang terbarui. Kita beranjak pada apa yang disampaikan oleh Holly Adib. Ia mengkritik pandangan Junus yang melihat bahasa Indonesia dari perspektif pergerakan. Bahasa yang digunakan sebagai alat perjuangan. Karena baginya, bahasa bisa digunakan untuk apa saja sebagai alat perjuangan dan sebagainya. Tetapi bahasa sebagai alat perjuangan tidak dapat digunakan sebagai dasar mengatakan bahasa itu lahir dari mana. Bahasa bukan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Sultan Takdir Ali Sabana mengatakan bahwa bahasa Melayu sesungguhnya sudah bukan milik orang Melayu. Dia sudah milik publik dalam hasanah pergerakan perdagangan internasional ketika itu. Bahasa berkembang di tengah masyarakatnya, dimiliki dan hidup di sana. Tidak bisa bahasa dikuasai oleh Hindia Belanda atau dikuasai oleh suatu negara. Bahasa adalah milik masyarakat yang berkembang dan tumbuh. Suatu bahasa memang dikelola oleh badan-badan bahasa suatu negara. Meski demikian, bahasa tetap milik masyarakatnya. Dan terakhir, Adib berkata bahwa bahasa Melayu, tata bahasa Melayu yang diklaim oleh Umar Junus sebagai yang tidak menerima serapan dan sebagainya, itu terbantahkan dengan bukti banyak kamus-kamus yang menunjukkan penyerapan bahasa Melayu terhadap bahasa-bahasa yang lain di Nusantara. Begitulah pertentangan, perbedaan pemikiran tentang bahasa Indonesia di kalangan kita sendiri.